Assalamualaikum malaikat dalam taslim bantu untuk menarik kodam weton. Saya tidak memanggil weton pon Senin pon, Selasa pon. Pokoknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Minggu, pokoknya pon. Saya global secara umumnya. Bismillahirrahmanirrahim, disinkronkan dengan panglimanya kodam pon. Sinkronkan dengan panglimanya kodam pon. Kodam weton pon. Tidak memanggil dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tapi panglima dari semua kodam weton pon. Ya Allah, mohon datangkan, saya manggil jenengan secara maksa mungkin, tapi hanya untuk berkomunikasi dengan kodam weton pon dimanapun jenengan berada. Kita tidak ada niat untuk bertempur, hanya ingin berkomunikasi, sharing dengan jenengan sebagai panglimanya kodam weton pon. Secara garis besarnya, saya panggil jenengan untuk hadir Masdu Mediator yang di hadapan saya. Monggo masuk. Semakin masuk, hanya minjam raga dari tubuh mediator. Allah. Yang di rumah tetap berzikir ya. Takutnya ada imbas dari mediumisasi seperti ini. Subhanallah. Dan tubuh mediator bisa untuk menyelaraskan energinya, dan kodam weton ponnya pun menyesuaikan dengan energi mediator. Misalkan dari 100% energi yang masuk yang kalian pakai dalam tubuh mediator hanya setengahnya. Kita tidak niat untuk bertempur, hanya ingin berkomunikasi saja. Oke, monggo. Allah. Duduk yang lebih nyaman. Nah, kok nyamannya seperti itu? Ngapunten, mohon maaf jika saya lancang memanggil jenengan secara paksa, hanya untuk berkomunikasi, tidak untuk selisih paham buat jenengan. Ngapunten ya, nanti dijawab dengan jujur, dengan karakteristik sebagai weton pon secara keseluruhan, entah itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya tidak milih salah satunya, lebih ke globalnya. Ngapunten, jenengan wujudnya apa? Semar. Mohon maaf, suaranya diperbesar. Allah. Semar. Apakah semar yang secara umum global, yang semar sesungguhnya, atau perwujudan? Perwujudan semar. Duduknya bisa seperti ini saya? Tidak bisa. Kalau saya rubah seperti ini bisa? Mau nggak? Kasihan mediatornya. Nanti tangannya seperti ini nggak apa-apa, tapi duduknya yang nyantai seperti saya, ataupun nanti tangannya lebih leluasa biar mediatornya tidak capean. Bismillahirrahmanirrahim, wujudnya seperti saya, rileks, duduk yang tenang, tapi wujud sampean tetap dalam mode semar. Allah. Ini kan nanti kalau capek, tangannya ke bawah aja. Ya, kasihan mediatornya nanti. Sampean mengaku sebagai wujudnya semar. Kalau semar yang asli ada? Tidak ada. Itu hanya perwayangan yang dimanfaatkan oleh bangsa kalian. Ya. Kalau semar itu bangsa jin, siluman, apa bangsa apa? Jin. Dari golongan apa? Putih, hitam, merah, kuning, kelabu? Hitam. Saya memanggil dari weton pon ya. Saya manggilnya Eyang aja ya. Apa Ki Semar nih? Aki Semar. Kenapa jenengan yang masuk dalam tubuh mediator? Saya yang membawahi.
membawahi. Weton pon. Weton pon. Ini sebelum ke membahas anak saya. Pon adalah anak saya. Anak jenengan. Nah, sebelum masuk ke ranah pon, Aki Semar yang beredar di dunia perjawaan, khususnya di Pulau Jawa ataupun Nusantara ini ya, karena saya sendiri juga terlahir dari Jawa. Apakah aslinya perwujudannya senjenengan apa ada yang lain? Ada yang lain. Terus kalau ada banyak, yang jadi panutannya yang mana? Kami membuat para manusia menjadi bingung. Pada dasarnya mereka semua adalah jin. Tidak ada Semar, tidak ada Arjuna, tidak ada Dewi. Berarti hanya saja bangsa kalian yang terlalu mempercayainya. Berarti sampean mewujud sesuai dengan karakter perwayangan yang diciptakan oleh manusia. Ya. Mohon maaf, suaranya bisa diperbesar, Ki? Bisa. Nah, biar lebih jelas, saya takut nggak kedengaran nanti malah salah tafsir. Jenengan menaungi Senen Pon apa semua pon? Semua pon adalah Kodam Semar. Kodam Semar. Entah itu Senen, Selasa, Rebo, semua sama. Nah, untuk karakteristik dari weton pon ini yang jenengan sebagai pemimpin dari Kodam weton tersebut. Tegas. Disiplin. Nggih. Lugas. Berjiwa pemimpin. Tapi selalu hati kami kalah dengan percintaan, mudah untuk dikelabui wanita. Untuk laki-laki. Ya. Untuk perempuannya. Untuk perempuannya pun sama. Lebih, hanya saja untuk perempuan lebih egois. Lebih egois. Sendiri. Kan seperti itu umumnya. Lebih kental lagi. Nah, judes. Nah, saya boleh tanya, karena kadang ada yang nanya, nanti pon itu pasangan jodohnya sama weton apa? Bagus dengan Kliwon. Kliwon. Kenapa dengan Kliwon? Lebih bisa mengayomi. Itu pandangan jenengan, apa kenyataannya seperti itu? Pandangan saya. Karena ketika saya dekat dengan Kodam Kliwon, seperti mengalir sama seperti air, satu tujuan. Tidak dengan pahing. Tidak. Kenapa dengan pahing? Bertolak belakang. Dengan legi, wage. Sama-sama egois. Tapi di pandangan kami sebagai umat Islam, tentunya saya, semua weton sama. Ya. Yang perlu dilawan itu bukan pasangan kalian, tapi ego yang ada di diri kita sendiri. Kalau sama-sama mengedepankan ego, ketemu pasangan dari weton apapun, karena semua orang itu punya egonya masing-masing, itu nggak akal bener. Itu pandangan saya. Jadi buat yang nonton ini nggak harus berfokus, wah saya nyari yang weton Kliwon, enggak juga. Semua itu tergantung kalian menempatkan keegoan kalian seperti apa. Ya tentunya dijaga ibadahnya agar ego kalian tidak mudah terpancing. Kan ibadah itu tiang agama, tiang yang menopang semua tingkah laku kita. Nah, untuk persifatan kan seperti tadi disampaikan, jiwa pemimpin, tegas. Berarti tidak mau mengalah juga karakternya, Ki. Kalau misalkan pingin sesuatu, misalkan A harus A. Tidak begitu. Ketika dia merasa bersalah, dia mengakuinya. Iya. Jiwanya jiwa kesatria. Salah tidak teriak benar, salah mengaku salah. Hanya saja susah untuk meminta maaf. Susah untuk meminta maaf. Nah, untuk Kodam weton pon kan lebih
garis besarnya itu perwujudan Semar. Misalkan orang ini ada apa namanya warisan leluhur, kodam warisan leluhur, nanti wujudnya Semar juga, atau harimau, atau singa, atau belut, atau buaya buntung. Berbeda. Pon adalah hari lahir, sedangkan leluhur adalah titipan. Kami mendiami satu tempat. Di area mana? Di tubuh manusia. Di bagian apa, Ki? Dada. Dada. Kepala. Kalau dari leluhur biasanya di dalam dada, beriringan dengan korin. Nah, itu nanti sampai nggak gelut sama leluhur? Tidak. Kenapa nggak gelut? Berbeda tempat, walaupun satu tubuh, tapi sama-sama tujuannya melindungi. Melindungi. Melindungi dari hal seperti apa? Dari bangsa yang tidak kelihatan seperti bangsa kami. Kalau dari manusia? Orang yang tidak menyukainya. Kalau untuk melindungi, caranya seperti apa? Sampai datang ke mimpi kah? Atau secara tak kasat mata? Atau seperti apa? Dari apa yang ingin dilindungi? Misalkan dari bangsa goib. Ketika ia berjalan kepada suatu tempat angker misalkan, kami memberikan satu pertanda bahwa tidak harus melewati itu, mencari jalan yang lain. Oh, sebagai isyarat berarti. Ketika bertemu dengan orang jahat, kami lebih dulu mengetahui di mana tempatnya, agar tidak berjalan ke tempat orang jahat itu. Tapi jiwa kami jiwa berani. Kami hanya menyarankan lewat naluri saja. Insting mereka berjalan. Nah, misalkan sampai tadi menyebutkan membentengi dari hal goib. Jika ada kiriman, banyak nggak yang kalian tangkis, ya kalian yang lawan, kalian bentengi, atau kalian banyak kalahnya? Tergantung kekuatannya. Jika kekuatannya besar, kami terima serangan itu. Jika kekuatannya kecil, kami halang-halangi. Halang-halangi. Ya kalau misalkan besar kan, kalian berbagi tempat dengan jin kiriman dalam tubuh orang tersebut. Misalkan jin kirimannya ingin menguasai daerah kepala tempat sampean tinggal, sampean pindah atau gimana? Tidak, kami bekerja sama. Kami dijadikan budak. Jika kami kalah, tapi jika kami menang, mereka tidak bisa. Kalau ini kan berbicara kalah ya. Kalau menang ya sampean berarti kan berhasil melindungi dari kiriman tersebut. Misalkan kalah, sampean tadi berbicara sampean jadi budak. Maksud dari budak apa? Kami harus ikuti apa kata mereka, tapi dalam jangka waktu yang ditentukan. Ditentukan. Misalkan dia ingin menyakitinya selama 1 bulan, kami bertarungnya kalah. Selama 1 bulan kami diperintah tidak harus ngapa-ngapain, cukup berdiam diri di dalam tubuh itu. Kami terikat, kami diikat. Mereka yang bekerja untuk menyakiti Tuhan kami. Nah misalkan ya, dan perintah dari dukun itu untuk menyakiti orang itu sampai meninggal, apa sampean juga akan berdiam diri? Pada dasarnya kami sama saja dengan mereka. Pada dasarnya kami sama saja dengan mereka. Memelihara kami adalah bumerang untuk tubuh kalian sendiri. Katanya sampean melindungi, kok sama saja dengan mereka? Pada awalnya tujuan kami memang melindungi, tapi pada akhirnya kami mengambil keuntungan di sana. Berarti kan sama-sama tidak baik ya? Nah, selama sampean bertempat tinggal di dalam tubuh manusia, sampean kan tadi menyebutkan tempat kalian di kepala. Kalau ada kodam leluhur plus kodam leluhur, misalkan Semar plus sama harimau misalkan, ada di harimau di bagian dada misalkan. Nah, kalian yang ada di badan manusia ini, kan kalian juga butuh makan. Manusia itu makan nasi, makan lauk pauk, ayam goreng dan lain sebagainya. Nah, kalian makannya kemenyan, bunga atau apa?
sama seperti kalian, apa yang kalian makan kami pun makan. Hanya saja saripatinya. Ketika energi kami menjadi besar, orang yang habis makan itu akan terasa lapar lagi, ingin makan lagi. Berarti daya makannya, nafsunya buat makan tuh Ya. banyak. Ya, sebentar makan. Ya, Bangsa kami yang makan sare-sarenya. orangnya nanti efeknya tetap jadi subur, gemuk lah, atau kurus atau gimana? Kan makan terus. Ada yang berefek, ada yang tidak. Rata-rata subur. Kalau misalkan saripatinya kalian makan dari makanan orang yang kalian tempati, makan nasi, makan ayam, nanti badan jasad dari orang tersebut apa yang akan diambil kalau saripatinya kalian ambil? Tetap saja itu kan hanya dari hakikatnya. Kalau dari bentuk fisiknya mereka juga memakan yang akan menjadikan kotoran. Saripati itu tidak terlihat. Oke. Tapi rasa yang berbeda kalau sudah diambil dulu. Sama seperti kalian membakar kemenyan, harumnya kami makan, kemenyan tetap terbakar. Apakah kalian juga makan saripati yang ngalir di darah? Semuanya darah, tulang. Apa nggak bahaya buat orang yang ditempati sama kalian? Itu rahasia kami. Boleh dibuka di sini, Ki? Kan nggak semua nanti orang percaya seperti ini. Untuk apa dibuka? Ya nggak apa-apa, ini kan sharing saya berdua sama jenengan. Atau kalaupun saya cerita dengan orang, apa orang percaya dengan seperti itu? Kan tidak. Tidak masalah. Silakan. Apa yang ingin saya buka? Ya itu, maksudnya apakah kebahayaannya apa di tubuh orang yang akan kalian tempati, saripatinya kalian makan, berapa lama jangka nanti orang itu akan dapat efek dari sampai tinggali itu. Saripati kami makan di dalam tubuh manusia akan berwujud sebagai penyakit medis, penyakit kedokteran. Jika diterawang dari bangsa kami, bangsa keturunan, tidak ada penyakitnya. Nah, untuk penyakit yang kalian bukan ciptakan ya, efek penyakit yang tercipta dari energi kalian yang ada tubuh manusia untuk weton pon, itu seringnya penyakit apa? Lambung. Itu paling banter lambung. Paling kronis apa? Kanker. Nah, kalau kanker itu ataupun lambung, kan kalau kanker kan ada akar, kan kadang operasi tuh, bentuk kayak semacam parasit ataupun jamur ya. Seperti itulah kalau orang-orang lihat di gambar itu. Apakah nanti kalau dioperasi itu penyakitnya hilang? Kemungkinan hilang bisa secara medis, tapi secara spiritual tidak. Secara spiritual tidak. Tetap sakit-sakitan. Tetap sakit-sakitan. Nah, itu yang sudah berbentuk medis, katakanlah seperti jamur ataupun daging yang dibersihkan karena ada virus ataupun segala macam dari penyakit kanker itu wujudnya dari bentuk darah, bentuk daging sel manusia yang rusak, atau sesuai bentuk tumbuhan seperti katakanlah kalau di pohon itu kan ada benalu tuh di pohon, yang pohon ketempelan pohon lagi. Seperti benang. Daging yang rusak atau apa itu? Ketika kami menempati satu tubuh, anggota tubuh manusia, semisalkan kami berada di dalam sel darah, bertahun-tahun kami berada di situ, itu akan menimbulkan busuk di dalam, sehingga akan menjadikan dia penyakit medis. Awal mulanya kami menggerogoti semua sel-sel darah itu yang kami tempati, karena makan kami seperti itu.
Sampai kalau makannya itu seperti manusia nggak 3 kali sehari katakanlah? Apa yang kalian makan kami makan. Oh berarti berbarengan. Ya. Misal di bulan Ramadan khususnya buat orang Muslim dia berpuasa. Apa kalian juga makan dari makanan yang orang yang berpuasa? Sama. Kami juga memakan. Kalau orang itu membaca Bismillah, baca doa sebelum makan, Tidak masalah. Selama di dalam tubuhnya mengalir ke dalam darah, tetap makan. tetap kami makan. Wah itu berarti bahaya juga, ngeri. Nah perbedaannya misalkan saya makan membaca Bismillah, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah baca doa makan, terus sama yang tidak baca doa makan, apa perbedaan? Jika membaca doa, bangsa gaib yang bersama kalian tidak ikut makan, sedangkan bangsa kami sudah ada di dalam. Perbedaannya itu, ketika sudah ada di dalam perut manusia, kami ikut makan, membaca doa dan tidak. Ada yang bisa kami makan saripatinya dan ada yang tidak. Tapi rata-rata kami hanya bisa memakan. Semuanya kami makan. Hanya saja jika berdoa, gaib yang dari luar tidak bisa masuk. Kodam leluhur Tidak itu ikut makan. yang dimaksud kodam leluhur. Kodam leluhur dan jin-jin yang lainnya yang mengincar makanan manusia ketika tidak berdoa. Kalau misalkan saya makan baca doa, katakanlah seperti ini. Dengan coba dilihat ya. Saya minum kopi. Suaranya kesar. Saya sambil minum kopi, saya baca doa minimal Bismillah ya, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Hati saya sambil zikir, sambil mengingat Allah dalam kolbu saya. Apa masih bisa untuk diambil sama kalian? Di dalam tubuh orang-orang kalian kami tidak bisa makan. Kenapa tidak bisa? Kalian selalu mengingat Tuhan. Berarti semua orang juga bisa seperti itu dong? Bisa. Siapapun kan? Bukankah kita harus selalu ingat Tuhan kita? Oke. Kenapa Hanya sama? saja kita diberikan tugas yang berbeda. Dan hanya saja iblis selalu membisikinya untuk tidak bisa mengingat Tuhan kita. Itu kan karena tugasnya seperti itu. Ya. Dan semua yang kalian kerjakan dari golongan hitam, saudara kita dengan golongan hitam ya, karena iblis juga ciptaan Allah ya, saudara kita dari golongan hitam, termasuk jenengan saudara satu sang pencipta, karena ya penciptanya satu, Tuhan kita ya Gusti Allah. Sampean juga mengakui bahwa Gusti Allah pencipta kalian kan? Bangsa jin sangat mengetahui siapa yang menciptakan kami. Sama seperti manusia, manusia pun sangat mengetahui siapa yang menciptakan mereka. Hanya saja kami diberikan tugas-tugas, manfaat kami dihidupkan untuk apa? Iya. Nanti Ada bangsa kami yang dihidupkan untuk menggoda manusia. Sama seperti Allah menciptakan iblis dan malaikat. Ada tugas-tugasnya. Oke. Semua juga atas izin Allah semua. Nah, misalkan tadi apa saya lupa, ya Allah, kok sampai lupa. Ini. Misalkan orang kesurupan nih. Dia katakan kesurupan semar, ataupun orang weton pun itu kesurupan semar. Dia bisa baca Al-Qur'an, bisa menerangkan hadis. Apakah jinnya jin muslim atau apa ini? Bangsa jin itu lebih pintar membaca Quran. Kami lebih mengetahui Quran. Kami lebih fasih membaca Quran. Ketika kami masuk, ya kami begitu lancar membacanya.
jin Islam tidak akan masuk ke dalam tubuh manusia. Tidak usah jauh-jauh jin-jin, kuntilanak pun dibacakan Quran akan ikut bernyaji. Nah, kalau yang bisa membuat bangsa kalian takut dengan ayat-ayat Al-Quran itu hati. Bukan apa yang dibaca, tapi hati. Hati kalian kemana, kosong atau tidak? Oh, maksudnya gini, mungkin yang sampean bicarakan di saat orang itu membaca ayat Al-Quran, hatinya sinkron dengan ayat tersebut, atau katakanlah mengingat Allah yang sebagai Tuhannya dan menyampaikan ayat yang terwujud dalam bentuk Al-Quran, ayat-ayat tulisan Arab tersebut, itu maksudnya, bukan hanya asal baca. Kalau misalkan saya baca sambil ketakutan, itu gimana? Kosong juga berarti hitungannya. Tidak akan berefek. Apalagi orang ketakutan, bacanya ngalor ngidul. Terima. Jangankan baca Quran, sholat saja kalian itu tidak bisa berfokus. Sudah jelas-jelas berhadapan sama Tuhan kalian sendiri. Alhamdulillah ini dapat banyak wawasan di obrolan dengan jenengan. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu jenengan. Nggak apa-apa ya, nanti saya share videonya, atau juga nanti sesuai dengan yang Allah sampaikan kepada bangsa kalian, bangsa hitam. Ya, karena ada orang-orang yang tergoda, ada orang-orang yang akan teguh pendiriannya, ada orang-orang yang akan jadi pengikut kalian, tergantung mau berubah atau tidaknya. Dan nanti pun yang lihat nggak mungkin sepenuhnya percaya, karena saya juga pun tidak mempercayai ucapan sampean. Itu nanti malah jadi sesuatu yang bahaya, karena saya menganggapnya sebagai hiburan, sebagai wawasan. Jika benar pun itu dari Allah, kalaupun salah itu mutlak dari kami. Saya pun berbicara sesuai apa yang kau tanyakan. Nggih, matur nuwun. Saya pun dipanggil sama panjenengan ke sini. Saya tidak ada urusan dengan kalian. Nggih. Kalian yang ingin mengetahuinya. Nggih, siap. Urusan percaya atau tidak, urusan masing-masing saja. Siap, matur nuwun Ki ya. Monggo, tapi saya minta tolong Ki, sebelum jenengan keluar ya, nanti kan ini ada saudara kita ya yang melaksanakan kesenian jaranan yang sukmanya nggak balik gitu Ki. Sampean tahu kan? Bukannya di bangsa goib itu semuanya terbuka dengan jelas kejadian-kejadian yang ada. Nanti sebelum jenengan keluar, nanti bantu narik rusukmanya ya. Siapa orang yang meninggal itu? Yang menahan rusukmanya aja, biar rusukmanya dibebaskan. Ya, saya ingin komunikasi dulu aja dengan kodam dari jaranan tersebut. Ya, terima kasih atas informasinya Ki. Informasi tentang Weton Pahing, mudah-mudahan panjenengan sehat selalu. Terus tugas jenengan sebagai penggoda manusia diberikan kelancaran, dan begitu pun saya berdoa buat saya sendiri, buat bangsa manusia. Mudah-mudahan kami pun tahan dengan godaan jenengan, dengan godaan pasukan jenengan maupun yang lain, bisa melewati ujian-ujian, godaan-godaan yang akan kalian bisikan melalui kolbu dan lain sebagainya yang saya tidak tahu seperti apa. Mudah-mudahan keimanan kami sebagai manusia, khususnya umat Islam, semakin meningkat pesat. Apalagi di zaman sekarang banyak fitnah yang luar biasa melalui media. Kita juga tidak tahu mana yang benar maupun yang salah. Kalian yang lebih tahu itu. Ya, mudah-mudahan kami bisa lolos dari ujian-ujian seperti itu. Terima kasih Ki atas waktunya. Nggih, monggo kembali ke tempat asal jenengan.